Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Acep Syamsuddin, SOS MMMA, dan rekan-rekan yang saya banggakan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang faktor kepemimpinan dalam organisasi. Adapun anggotanya ada Medina Putri, ada Luki Abdul Hakim, ada Andini Azharunisa, ada Fani Zulia Pratama, Muhammad Ilham Maulana, dan Anissa Rahmawati. Pengertian kepemimpinan akan dibacakan oleh Medina. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen, bahkan kepemimpinan merupakan sebuah inti dari manajemen. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan menunjukkan ataupun memengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual, terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Medina atas pengertiannya. Selanjutnya langsung saja kepada Uki. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pengertian organisasi. Menurut para ahli, WJS Purwadarminta, yakni organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian, orang atau kelompok, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Menurut Janu Murdiyamoko dan Citra Handayani, organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, proja yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Menurut Max Weber, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja yang menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Sehingga organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Luki. Selanjutnya langsung saja kepada Andini. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu komponen dalam kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan pengikut. Artinya pemimpin tidak berdiri dan bekerja sendiri, tetapi membutuhkan hal-hal lain yang masuk dalam komponen kepemimpinan. Nah, komponen yang pertama ada pemimpin, yaitu orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai visi, spirit, karakter, integritas, dan kapabilitas yang tinggi. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan menggerakkan, yaitu bagaimana pemimpin menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengikut, yaitu orang-orang yang berada di bawah otoritas atau jabatan seorang pemimpin. Yang keempat, ada tujuan yang baik, yaitu apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu organisasi, yaitu sebagai wadah atau tempat kepemimpinan berada. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Andini. Dan selanjutnya langsung kepada Ilham. Persilakan. Ya, oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan yang mana? Coba di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan.
Yang pertama yaitu ada karakteristik pribadi pemimpin. Nah, yang sangat menonjol dalam seorang pemimpin yaitu adalah intelijensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan juga memotivasi. Jadi pada intinya intelijensi adalah hal yang mendasar bagi seorang pemimpin untuk memimpin suatu organisasi di mana seorang pemimpin tersebut akan memiliki intelijensi yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpin, sehingga pemimpin tersebut bisa dikatakan pemimpin. Kemudian yang kedua ada kelompok yang dipimpin. Nah, kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin yang saya bacakan pada poin pertama di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Jadi pada suatu organisasi ataupun perusahaan itu selain ada pemimpin, pastinya ada orang yang dipimpin. Nah, orang yang dipimpin ini berperan untuk membantu pemimpin dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada situasi. Nah, setiap pemimpin akan berfungsi pada situasi apapun yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk setiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Jadi pada dasarnya pemimpin harus bisa beradaptasi ketika menghadapi suatu kondisi apapun atau situasi apapun, sehingga apapun masalahnya dapat teratasi oleh seorang pemimpin tersebut. Selain itu ada beberapa pendapat lain yang mengatakan ada faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada faktor kemampuan personal, yang kedua ada faktor jabatan, dan yang ketiga ada faktor situasi dan kondisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ilham. Selanjutnya langsung yang akan dibacakan oleh Fani. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pada Fani, moderator. dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal dalam kepemimpinan. Nah, faktor internal yang pertama yaitu mampu memimpin diri sendiri. Yang kedua, terbuka dan dalam mencoba hal yang baru. Yang ketiga yaitu membantu komitmen yang baik, apresiasi yang tulus, dan kemauan untuk terus belajar. Yang selanjutnya yaitu di sini ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu perubahan dalam organisasi. Yang kedua, pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, manajemen kinerja, waktu, dan sebagainya, kepemimpinan dan perilaku karyawan. Yang terakhir yaitu perencanaan dan pengamatan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Fani. Kesimpulannya, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi satu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli, melainkan dapat berpendidikan dan pengalaman. Seseorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin di masa di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Terima kasih atas baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.